Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Rahayu dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir semester saya yang berjudul Kalimat Efektif, disusun guna melengkapi syarat ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Latar belakang. Bahasa adalah alat yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Bahasa memiliki unsur dan aturan agar mudah dipahami. Namun, masih sering dijumpai kalimat-kalimat yang tidak efektif dalam penggunaan bahasa lisan maupun bahasa tulisan, sehingga saya tertarik untuk membahas tentang kalimat efektif. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan kalimat efektif? Yang kedua, apa saja unsur-unsur kalimat efektif? Yang ketiga, apa saja ciri-ciri kalimat efektif? Kemudian, tujuan dari presentasi ini, yang pertama, agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan bahasa Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana penggunaan kalimat efektif dalam berbahasa. Dan yang ketiga, untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Hakikat kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dirangkai oleh seorang penulis atau pembicara untuk menyampaikan gagasan ataupun ide kepada pembaca maupun pendengar, sehingga terciptanya kesepahaman antara penulis dengan pembaca, pembicara dengan pendengar. Struktur kalimat efektif terdiri dari 5. Yang pertama, subjek, kedua, predikat, yang ketiga, objek, keempat, keterangan, dan yang kelima yaitu pelengkap. Subjek. Subjek adalah bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau suatu hal yang menjadikan pangkal atau pokok pembicaraan. Subjek biasanya diisi oleh jenis kata atau frasa benda dan juga klausa atau frasa verbal. Contohnya yaitu ibu sedang memasak. Yang kedua yaitu dia datang dari Bogor, dan contoh yang selanjutnya yaitu Agnes Monica adalah seorang penyanyi terkenal. Dari ketiga kalimat tersebut, ibu, dia, dan Agnes Monica menunjukkan sebagai pelaku yang dijelaskan dalam kalimat tersebut. Kemudian predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu untuk melakukan suatu tindakan apa dalam keadaan bagaimana subjek di dalam suatu kalimat tersebut. Unsur predikat dapat berupa kata dan frasa. Contohnya yaitu kucing Bumita ada 5, yang menjelaskan bahwa jumlah kucing yang dimiliki oleh Bumita. Untuk contoh kedua, Anin, murid baru, menjelaskan tentang keterangan status Anin dalam sebuah kalimat. Kemudian contoh yang ketiga yaitu Aldi sedang membaca koran, di mana kalimat tersebut menjelaskan tentang keterangan yang sedang dilakukan oleh Aldi. Kemudian objek. Objek adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa nominal, atau kausa. Objek pada kalimat aktif akan berubah menjadi subjek jika kalimatnya dipasifkan. Demikian pula objek pada kalimat pasif akan menjadi subjek jika dijadikan kalimat aktif. Letak O selalu di belakang P, yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek seperti pada contoh Nurul menimang, arsitek merancang, juru masak menggoreng. Kemudian contoh kalimat berikut yang letak objeknya di belakang dan ubahan posisinya jika kalimatnya dipasifkan, yaitu yang pertama, Martina Hingis mengalahkan Yayuk Basuki sebagai objek. Kemudian contoh kedua, Yayuk Basuki sebagai subjek dikalahkan oleh Martina Hingis. Selanjutnya, keterangan. Keterangan merupakan unsur kalimat yang memberikan informasi lebih lanjut tentang suatu yang dinyatakan dalam kalimat, misalnya, memberi informasi tentang tempat, waktu, cara, sebab, dan tujuan. Keterangan dibedakan berdasarkan perannya di dalam kalimat. Yang pertama ada keterangan waktu. Keterangan waktu ini dapat berupa kata, frasa, atau anak kalimat. Keterangan ini berupa kata yang menyatakan waktu seperti kemarin, besok, sekarang, kini, lusa, siang, dan malam. Contoh kalimatnya, Budi berangkat ke sekolah pada pukul 7 pagi. Untuk yang kedua yaitu keterangan tempat. Keterangan tempat berupa frasa yang menyatakan tempat yang ditandai oleh preposisi seperti di, pada, dan dalam. Contoh kalimatnya, saya lahir di Bogor. Contoh keterangan selanjutnya yaitu keterangan cara. Keterangan cara dapat berupa kata ulang, frasa, atau anak kalimat yang menyatakan suatu cara.
Keterangan cara yang berupa kata ulang merupakan perulangan adjektiva. Keterangan cara yang berupa anak kalimat ditandai oleh kata dengan dan dalam. Selanjutnya, keterangan sebab. Keterangan sebab ini berupa frasa atau anak kalimat. Keterangan sebab yang berupa frasa ditandai oleh kata karena atau lantaran yang diikuti oleh nomina atau frasa nomina. Selanjutnya, keterangan tujuan. Keterangan ini berupa frasa atau anak kalimat. Keterangan tujuan yang berupa frasa ditandai oleh kata untuk atau demi. Sedangkan keterangan tujuan yang berupa anak kalimat ditandai oleh konjungtur supaya, agar, dan untuk. Kemudian pelengkap. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Letak pelengkap umumnya di belakang predikat yang berupa verba. Perbedaan antara pelengkap dan objek itu yang pertama, Ketua MPR membacakan Pancasila. Ketua MPR sebagai subjek, membacakan sebagai predikat, Pancasila sebagai objek. Contoh kedua, Pancasila dibacakan oleh Ketua MPR. Pancasila sebagai subjek dibacakan sebagai predikat dan oleh Ketua MPR sebagai pelengkap. Pelengkap tidak menjadi subjek dalam kalimat pasif. Jika terdapat objek dan pelengkap dalam kalimat aktif, objeklah yang menjadi subjek kalimat pasif, bukan pelengkap. Selanjutnya, yaitu ciri-ciri kalimat efektif. Terdiri dari ketatabahasaan. Ketatabahasaan ini merupakan faktor penting dan mendasar dalam kalimat efektif. Contoh yaitu, ayah mewarisi sebidang tanah untuk saya. Kalimat tersebut kurang efektif. Kemudian, kalimat yang efektifnya yaitu, ayah mewariskan sebidang tanah untuk saya. Karena ketidaksesuaian ini disebabkan karena tata bahasa pada penggunaan kan dan i yang kurang efektif. Selanjutnya, kesatuan, gagasan, dan kesepadanan. Kesatuan adalah terdapatnya suatu ide pokok dalam sebuah kalimat, sedangkan kesepadanan berarti terdapat hubungan timbal balik antara subjek dengan predikat, predikat dengan objek, serta keterangan-keterangan yang menjelaskan unsur-unsur kalimat. Jika sebuah kalimat sepadan dengan ide, maka kalimat akan menjadi efektif dan jelas. Contohnya, kepada yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang kurang efektif. Maka kalimat yang efektifnya yaitu yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kemudian ciri-ciri selanjutnya yaitu kehematan. Kehematan adalah hemat dalam menggunakan kata, frasa, atau bentuk lain yang dianggap tidak perlu. Contohnya yaitu konferensi meja bundar diikuti oleh beberapa negara-negara. Kalimat tersebut dinyatakan salah karena terdapat kata yang bersifat jamak dan terdapat kata pengulangan. Maka dari itu, kalimat yang benar yaitu konferensi meja bundar diikuti oleh beberapa negara. Ciri-ciri selanjutnya yaitu kesejajaran atau keparalelan. Kesejajaran adalah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama yang dipakai dalam susunan serial. Contohnya, penyakit Alzheimer alias pikun adalah salah satu tanda usia tua yang paling mengerikan dan berbahaya, sebab pencegahan dan cara pengobatannya tak ada yang tahu. Gagasan sederajat yaitu mengerikan dan berbahaya, kemudian pencegahan dan cara pengobatannya. Ciri selanjutnya itu ketegasan. Ketegasan atau penekanan dalam kalimat efektif adalah penonjolan ide pokok, misalnya dengan pengulangan kata atau repetisi, dan penggunaan partikel penekanan. Contohnya yaitu, anak itu tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Kemudian, kecermatan. Kecermatan adalah kalimat yang tidak mengandung tafsiran ganda atau ambigu. Contoh, mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Kalimat tersebut dapat dibilang ambigu karena siapa yang terkenal yaitu mahasiswa atau perguruan tingginya. Kemudian, ciri selanjutnya, kepaduan atau koherensi. Kepaduan atau koherensi ini adalah hubungan timbal balik yang jelas antara unsur-unsurnya, sehingga informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah. Contoh, hidup jangan mengharapkan akan belas kasihan orang lain. Kalimat tersebut tidak efektif, sehingga kalimat yang efektif yaitu hidup jangan mengharapkan belas kasihan orang lain. Jadi kalimat yang terakhir yaitu kelogisan. Kelogisan mengacu pada ide kalimat yang dapat diterima oleh akal. Contohnya, waktu dan tempat kami persilahkan. Kalimat tersebut dinyatakan salah, maka kalimat yang benarnya yaitu Bapak Lukman kami persilahkan.
Maka dari itu, simpulan yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Kemudian, unsur-unsur dalam kalimat meliputi subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Selain itu, ciri-ciri kalimat efektif yaitu ketatabahasaan, kesatuan gagasan dan kesepadanan, kemudian kehematan, dan itu kesejajaran, ketegasan, kecermatan, kepaduan atau koherensi, dan kelogisan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.